persis seperti yang Mas Hersu bilang. Tiba-tiba semua belok kanan atau belok badan semua, balik badan semua. Padahal rancangan Undang-Undang Pemilu 2000, rancangan revisi Undang-Undang Pemilu itu sudah masuk dalam prolegnas 2020. Sekarang masuk lagi di 2001. Tapi suatu ketika kami 5 partai selalu berkomunikasi. Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, sama PAN. Tiba-tiba yang dari Golkar, ini semuanya smooth, jalan smooth. Kalau 5 partai ini kalau digabung, 52%. Kita yakin kalau kita solid, voting menang. Kita pengen pilkada 2022-2023 on. Sekalian merevisi bagaimana memberikan alas hukum bagi keserentakan yang oleh MK sudah dibuat keputusannya. Plus memberikan dasar hukum bagi penerapan IT ya, e-rekap khususnya e-rekap ya, sama bagaimana persoalan DPT, daftar pemilih tetap itu selesai. Tapi tiba-tiba saja sebulan yang terakhir ini semua berubah ya. Dimulai dengan waduh, Mas Mardhani repot ini. Ketum dipanggil Pak Lurah katanya. Tiba-tiba suruh balik badan gitu loh. 1 balik, 2 balik, 3, semuanya balik akhirnya gitu. Nah itu kian menguatkan yang Mas Hersu bilang ada, saya sebutnya invisible hand, Atata ya. Tangan yang tidak terlihat yang bermain. Karena hitung-hitungan logikanya Golkar rugi sekali dengan tidak adanya pilkada 2022. Nasdem juga rugi sekali gitu. Tapi karena selama ini salah satu rezim yang dilakukan rezim ini namanya, kami menyebutnya interlocking politik, Mas Hersu. Politik saling ngunci gitu loh. Kan ada kasus durian, ardus durian, ada kasus macam-macam. Akhirnya segala keputusan yang diambil quote and unquote parpol, biasanya cuma ketum saja, itu sangat dikendalikan oleh invisible hand tadi. Dan ini sangat-sangat tidak sehat ya. Mas Hersu, namanya partai politik yang mau menguasai PKS juga banyak, yang mau masuk juga selalu ada gitu kan. Tetapi dengan kami punya sistem kaderisasi yang cukup rapi, kan jenjang kami ada 7 jenjang, Mas Hersu ya. Anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, anggota purna gitu. Satu lagi anggota kehormatan. Nah, naiknya itu susah gitu. Nah, sehingga banyak yang nggak sabar gitu. Kalau di tempat lain kan masuk langsung bisa jadi apa gitu. Jadi peluang menguasai PKS lebih susah ya. Makanya sering kriminalisasi yang terjadi. Balik lagi, saya menilai invisible hand ini amat sangat merusak. Ini yang membuat kelas menengah kita jadi tidak tertarik kepada politik ya. Karena contohnya lagi, dari awal sebagaimana Ustadz Rocky Gerung selalu arahkan saya gitu. Ya, Murabi, Ustadz Rocky Gerung ini. Murabi, betul. Ya. Logika dan etika politiknya pendukung Pak Prabowo itu jadi oposisi. Dan itu bagus, Mas. Jokowi itu tidak berhasil kok di 2019 ini. Dari 2014, dia dapat 54, berapa persen. Sekarang cuma 55, berapa persen. Jadi cuma naik 1% saja. Artinya kan seimbang tuh, 55-45 katakan. 55 koalisi, 45-nya oposisi gitu. Tapi ternyata beredar semua gitu kan. Akhirnya kami PKS istiqomah dengan oposisi dan terus ya. Nah, sama. Saya ketemu satu lembaga survei ya. Mas Hersu tahu tuh orangnya. Dia lebih sering ketemu Jokowi ketimbang menteri. Bisa seminggu sekali. Makanya ketika tiba-tiba berubah, saya langsung membuat kerangka. Ini ada 2 kepentingan yang menyatu. Kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan oligarki. Dalam rangka membatalkan revisi Undang-Undang Pemilu. Ya, tadinya saya berharap, kalau PDIP bagus. Dari awal PDIP konsisten. Dia tidak ingin ada pilkada 2022 dan 2023. Karena sesuai dengan
PDIP dengan segala halnya tetap punya kerangka ideologi. Mereka ingin semuanya dimulai 2024. Sama seperti usulan mereka punya GBHN. Ya. Karena kan ideologi masih ada, GBHN itu presiden baru, DPR baru, DPD baru, DPRD baru, kepala daerah baru, jadi orkestrasinya lebih mudah. Masuk akal, masuk akal. Kalau dari awal PDIP masuk akal. Sampai sekarang PDIP masih membuka ruang untuk revisi undang-undang pemilu. Tapi undang-undang pilkada tidak. Dari awal PDIP, undang-undang pilkada dan pemilu ini dua rezim berbeda, nggak bisa disatukan. Yang sekarang disatukan. Ada ketika dibentikan, berhenti semua. Nah, balik lagi, ada dua kepentingan ini, dan sama ketika di awal kami ngobrol dengan 5 partai, saya melihat bukan 5 partai ini, bukan 4 ya, selain PKS ya, bukan 4 partai ini yang menentukan, tapi Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tadi kerjasama ataupun ada interest yang sama dengan invisible hand tadi, sehingga berubahlah ya. Pokoknya semua kayak diorkestrasi, revisi undang-undang pemilu berhenti, semua balik badan ya. Yang agak lucu teman-teman Nasdem kasihan gitu. Nah, saya sama satu forum, misal hari Senin saya ingat, Senin saya sama Kang Saan, sama lawannya Arif Wibowo PDIP. Jadi Kang Saan sama saya Nasdem dan PKS setuju revisi, tapi 2 hari kemudian saya satu forum sama Joni Plate ya di Berita 1, Sekjen Nasdem. Kata Joni Plate, saya sekjen, saya struktural, semua pernyataan tidak ada yang benar kecuali yang ini. Nah, jadi dan ini sangat tidak sehat buat partai politik, tidak sehat buat pemilih, tidak sehat. Dan kita perlu FTA dengan komunitas gagasan ini membedah, melihat anatomi, membuat proyeksi dan mengusulkan solusi apa yang harus kita lakukan. Itu Mas Hersu, Atata sebagai respon bahwa yang Mas Hersu bilang saya rasakan dalam kenyataan sehari-hari ini.